Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwah Baharun Ar-Rasyid, NPM 06862. Video ini untuk tugas UTS. Saya menggunakan Laravel versi 8. Untuk pertama kali yaitu aktifkan server dan database-nya. Kebetulan saya menggunakan SAM sehingga Apache dan MySQL-nya ada di satu. Selanjutnya tinggal di start. Kebetulan saya sudah start. Untuk Laravel-nya bisa di-download menggunakan Composer. Jika belum ada Composer-nya, bisa di-download terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke bagian coding. Kebetulan saya menggunakan Visual Studio Code sehingga bisa mengetikkan kode spasi titik. Maka akan terbuka Visual Studio Code. Selanjutnya pertama kita konfigurasi database terlebih dahulu. Untuk konfigurasi database ada pada .env. Pada bagian ini kita konfigurasi database-nya. Saya menggunakan nama belajar Laravel, kemudian username-nya root. Kebetulan saya tidak menggunakan password sehingga saya kosongi. Langsung saja masuk ke database-nya. Tadi database-nya bernama belajar Laravel, kita coba. Nah, kali ini kita fokus pada students, pada tabel students. Di sini saya sudah mempunyai dua data, ada field ID, nama, NPM, email, jurusan, created add, updated add, dan deleted add. Untuk tabel deleted add ini yaitu untuk soft delete. Soft delete adalah pada backnya sudah tidak ada datanya, tetapi pada database masih ada datanya. Selanjutnya untuk membuat database ada dua cara, yaitu langsung ke PHP MyAdmin-nya atau menggunakan PHP Artisan. Untuk saya menggunakan fitur dari Laravel-nya. Untuk tabelnya bisa diisi di sini. Untuk ID ini otomatis filenya yaitu unique, tidak usah ditambah seperti ini karena sudah tergenerate unique. Ada tabel nama, tipe datanya string, kemudian NPM, string, panjang caranya 9, dan unique, tidak boleh sama. Kemudian ada email dan jurusan. Jika sudah dibuat, tinggal di perintah PHP Artisan migrate, maka otomatis tabel akan terbuat jika ada perubahan. Selanjutnya kita langsung jalankan Laravel-nya saja. Buka terminal atau bisa menggunakan Git Bash. Ketikkan PHP Artisan serve. Alamatnya ini pada port 8000. Untuk halaman awalnya yaitu menuju ke sini, Hello World. Untuk Laravel, pada halaman utama kita masuk ke routes, kemudian ke web.php. Kita lihat untuk slash mengarah pada page controllers, kemudian pada function home. Untuk membuka controllers ada pada add, kemudian pada http, kemudian pada controllers. Kemudian kita klik back controllers. Ini untuk public function home-nya. Untuk reader-nya ke index. Untuk melihat view kita bisa melihat ke resource, kemudian ke views, index. Ini hello world-nya. Bisa saja kita kembalikan dengan string, misalnya hello world. Kita kembali ke webnya. Kita refresh, maka akan dikembalikan string. Kita kembalikan saja seperti tadi.
Untuk kali ini kita fokus pada students. Ini saya menggunakan CRUD, yaitu create, read, update, delete. Sehingga saya cukup menuliskan root-nya seperti ini. Root, resource, students, kemudian nama controllers-nya apa. Untuk membuat controllers-nya tersendiri ada langsung caranya, yaitu menggunakan PHP Artisan, make, controllers, kemudian nama controllers-nya apa. Kemudian jika menggunakan CRUD langsung tulis aja resource, sehingga langsung dibuatkan function-function utamanya. Untuk resource ini ada metodenya get, post, patch, delete. Untuk lebih jelasnya kita buka terminal. Kemudian kita ketikkan PHP Artisan route list. Maka akan tampil seperti ini. Ada get students, yaitu untuk menampilkan students. Post ini untuk menambah data. Kemudian ada push, yaitu untuk mengupdate data, dan delete untuk mendestroy data. Kita langsung masuk pada controllers-nya. Langsung baca controller index. Ada variabel student. Student ini adalah model. Kita bisa melihat model pada apps, kemudian atau pada models, kemudian pada student. Ini adalah model dari student. Saya menggunakan soft delete. Untuk memanggil soft delete harus menggunakan ini, kemudian memanggil use soft delete. Dan ketika mengisi tabel kita harus mendefinisikannya, file-file apa yang bisa diisi, dan kita juga bisa mendefinisikan file-file apa yang tidak boleh diisi. Untuk variabel file ini adalah file-file yang boleh diisi. Ada nama, npm, mail, dan jurusan. Kita kembali pada controllers. Untuk pertama kita bahas yaitu index. Student ini adalah memanggil seluruh data yang ada di database. Kemudian ini all, yaitu mengambil semua data yang ada di dalam database. Enaknya menggunakan framework, yaitu tidak perlu repot-repot seperti PHP native. Untuk return-nya ke students, ke view, kemudian ke folder students. Kemudian titik ini adalah pengganti slash, bisa menggunakan slash atau titik, kemudian ke file index. Kemudian bisa mengirimkannya seperti ini, atau bisa juga menggunakan compact jika variabelnya sama. Ini adalah index student dengan metodenya get. Kita lihat view-nya ada pada resource, kemudian view, kemudian folder students, kemudian index. Di sini saya menggunakan template dari Laravel-nya. Kita masuk pada layout, full bootstrap. Dan saya harus menggunakan online, jika offline maka tidak bisa. Di sini ada navbar. Kemudian ada href-nya. Jika home mengarah ke slash, jika about mengarah ke slash about mahasiswa, kemudian students. Untuk yield ini adalah dinamis. Jika kita tuliskan di sini stringnya, maka akan menjadi statis dan tidak bisa diubah per page. Kemudian selanjutnya ada yield container, sama seperti ini. Yield container agar bisa dinamis. Ini template-nya. Kemudian ke bawahnya yaitu section, yaitu yield tadi. Untuk section yang ini yaitu yield ini dengan nama title. Kemudian kita kasih nama title-nya apa, yaitu daftar mahasiswa. Seperti ini, daftar mahasiswa. Kemudian untuk section container, karena panjang, maka kita harus mengakhiri dengan menuliskan end section. Ini nama sectionnya yang ini. Untuk container seperti ini. Untuk ini adalah menampilkan alert, yaitu pesan jika kita menambah sukses
atau menghapus sukses, mengedit, atau mendelete-nya. Kita bahas nanti saja. Kemudian untuk student ini adalah dari yang kita kirim tadi, yang ini. Untuk yang ini adalah variabel yang ini. Kita for each untuk mengambil data dari database-nya. Student kita kasih nama student. Enaknya Laravel juga kita menggunakan template engine-nya sehingga cukup menuliskan variabel student. Kemudian kita manggil apa? Nama. Maka seperti ini akan muncul namanya. Kemudian untuk detailnya kita menggunakan href, menggunakan size student, kemudian student ID, yaitu ini. Kita bisa lihat yang di bawah ada angka 5. Jika diklik maka akan seperti ini, karena bahan arrowset ada pada ID 5. Selanjutnya kita membahas tambah data. Di sini ada function create, yaitu untuk menampilkan halaman tambah data. Kita lihat di sini menggunakan return view. Berarti kita menampilkan view yang ada pada folder students. Coba kita lihat student kemudian create.blade.php. Untuk template-nya sama, menggunakan template engine-nya Laravel, yaitu memanggil template utamanya tadi, kemudian ini title-nya tadi, kemudian container. Selanjutnya untuk tambah kita harus menggunakan form. Untuk metodenya post dan actionnya tambah student. Tadi kita bisa lihat di bawah tadi yang route list-nya ada metode post yang URL-nya /students, yaitu tambah data atau create. Untuk CSRF ini adalah sebuah token yang mana untuk melindungi orang lain atau orang jahat atau hacker yang memasukkan data ke database kita tanpa sepengetahuan kita dari URL lain. Kita bisa lihat pada tambah data, kita bisa inspect. Kemudian ada tab hidden-nya, input tab hidden token. Ini adalah CSRF tadi. Coba kita lihat dengan cara seperti ini. Pada fungsi store, karena ini adalah fungsi post ke database-nya. Coba kita tuliskan return request. Untuk request adalah yang didapat dari create ini masuk ke store sini, data-data kita yang telah terisikan pada form tadi. Coba kita inspect atau kita refresh terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tokennya ini. Kemudian kita coba klik tambah data. Maka akan masuk token yang tadi, nama, npm, email, dan jurusan. Ini adalah fungsi dari CSRF agar tidak ada hacker yang bisa memasukkan data ke database tanpa sepengetahuan kita. Kemudian selanjutnya ada nama. Untuk error ini adalah sebuah validasi yang akan ditampilkan ketika si user misalnya tidak mengisikan data atau mengisikan data sama. Untuk isi invalid adalah kelas dari bootstrap-nya sendiri. Kemudian nama dipanggil di sini. Kemudian ini message, yaitu dari Laravel-nya. Maka nanti akan tampil di bawah nama sini. Untuk alt ini alt nama, yaitu jika kita mengisikan nama, kemudian kita refresh dan bagian lain ada yang salah, maka nama ini tidak akan hilang. Ini adalah fungsi dari Laravel-nya. Selanjutnya ada npm, kemudian juga ada sama, ada validasi npm-nya. Kemudian ada jika yang lain salah maka npm-nya tidak akan hilang. Kemudian ada validasi
pesan validasi yang akan disampaikan. Kemudian ada juga email. Di sini saya tidak menggunakan validasi, tetapi hanya menggunakan alt email saja. Kemudian ada jurusan. Coba kita tambahkan data. Misalnya nama kita kosongi dan NPM kita isi. Jurusannya misalnya, maka akan muncul pesan validasi error dan yang lainnya tidak hilang. Ini adalah alt yang tadi, fungsi alt dari Laravelnya. Jika kita masukkan namanya, kemudian kita tambah data, maka akan muncul pesan data berhasil ditambah. Kita lihat di database-nya terlebih dahulu, kita refresh, maka ada data baru. Kemudian untuk validasinya seperti ini, nama yaitu required harus diisi dan npm harus diisi. Kemudian ini adalah model. Untuk menambah data cukup kita panggil fungsi create, kemudian request. Request ini adalah data yang dari halaman tambah tadi, form, semua data, all, jadi semuanya all. Kita masukkan, kemudian return ke halaman student yang utama. With yakni untuk menampilkan pesan. Nah, pesannya adalah status. Kemudian ini adalah pesannya yang disampaikan. Selanjutnya ada fungsi show. Show ini untuk menampilkan menampilkan detail data. Untuk tadi saya menggunakan compact atau bisa seperti ini jika variabelnya sama. Kita lihat show. Ini jika diklik akan menuju ke sini, yaitu metodenya show. Student, kemudian pada show daftar mahasiswa ini, kita panggil yang ininya tadi compact karena namanya sama, students. Ini adalah dari sini, ini adalah dari sini maksud saya. Kita panggil apa? Nama, kemudian ada npm, mail, dan jurusan. Nama, npm, mail, dan jurusan. Kemudian jika kita mengarah pada /edit yang ini, maka akan mengarah ke form edit. Di sini menggunakan student.id, maka memanggil ID-nya berapa. Coba kita lihat di sini. Di sini ID-nya 5. Kemudian jika hapus, maka harus menggunakan from. Bisa juga nanti ketika diklik bisa ditambah JavaScript, yaitu konfirmasi untuk menghapus sehingga tidak langsung dihapus pada database-nya. Untuk hapus seperti ini. Untuk metodenya kita bisa menggunakan delete. Kemudian jangan lupa dikasih CSRF. Dan untuk kembali, kita kembalikan ke halaman yang awal tadi. Selanjutnya edit. Edit ini adalah mengarah pada form edit, pada halaman edit. Ada pada folder student, kemudian edit. Kita ada di sini, edit. Untuk edit, metodenya adalah patch. Yang delete tadi adalah delete. Untuk metodenya edit itu post. Untuk actionnya sama. Kemudian untuk yang pertama adalah nama. Ini juga ada pesan error.
atau pesan validasi. Kemudian value-nya kita menggunakan student nama. Jika pada tambah data tadi kita menggunakan old, yaitu sehingga jika data dihapus tidak hilang. Kemudian ini sama, yaitu pesan validasi. Untuk bawahnya juga seperti itu. Kemudian mail tidak ada pesan validasi, tetapi hanya saja menampilkan data dari database. Kemudian ada jurusan. Coba kita edit salah satu data, misalnya yang bawah. Kita klik tombol edit, maka akan di bawah ini muncul student/10/edit, karena nama Iqbal Aminullah terletak pada ID 10 ini. Coba kita klik edit, maka akan muncul nama, NPM, mail, dan jurusan. Untuk nama ini yaitu value-nya yaitu student adalah student adalah kompleks student yang ini, yang dikirim ke halaman ini. Maka menggunakan ini student, kita panggil apa, nama, maka akan muncul nama, NPM, dan mail, dan jurusan. Coba kita edit NPM-nya, mailnya, dan jurusannya. Kita ubah data. Sama di sini menggunakan token. Jika dilihat di sini ada input, tabnya hidden. Di sini adalah tergenerate otomatis oleh Laravel-nya. Kemudian jika kita klik ubah data, maka ada pesan data berhasil diupdate dan data juga berhasil diupdate. Seperti ini. Dan kemudian mengarah pada function update. Ini adalah melakukan update pada database-nya. Pertama adalah validasi, nama required dan NPM required. Jika validasi ini gagal, maka tidak akan diteruskan ke sini. Maka validasi ini harus benar. Dan jika benar, maka akan diteruskan ke bawahnya sini. Student ini adalah model yang tadi. Ini adalah comment update-nya. When ID student sama dengan student ID yang dikirim tadi. Update, yang diupdate apa? Nama, request nama dari sini, request, nama, NPM, mail, dan jurusan. Setelah itu akan di return redirect kembali ke halaman awal, yaitu student with. Ini adalah pesan validasi. With ini adalah pesan dengan nama status, dan pesan yang disampaikan adalah data mahasiswa berhasil diupdate. Selanjutnya kita masuk ke destroy, yaitu hapus. Untuk hapus saya menggunakan soft delete, sehingga jika data ini saya hapus, maka pada tabel sini datanya masih ada, cuma pada halaman akan hilang. Coba kita klik detail, kemudian kita klik delete, maka akan ada data berhasil dihapus dan datanya hilang. Tetapi kita lihat di database-nya. Kita refresh terlebih dahulu. Di data database masih ada data 1 dan ada deleted add. Ini adalah namanya soft delete. Kemudian kita lihat di fungsi delete-nya. Jika kita melihat di show.blade.php, delete menggunakan metode delete, kemudian actionnya seperti ini, student ID yaitu ID-nya, kemudian metodenya post, dan ini untuk mengakali saja kita menggunakan metode delete. Untuk edit tadi yaitu page, dan jangan lupa dikasih token karena setiap form harus memerlukan token. Kemudian sudah di sini. Kemudian kita masuk ke controllers-nya. Di sini adalah model. Untuk destroy ini adalah function yang dibuat Laravel untuk menangani perintah-perintah delete.
Kemudian student ID ini adalah ID-nya dari setiap data masing-masing. Kemudian setelah data di delete, maka akan dikembalikan. Return redirect ke halaman utama. With ini adalah pesan alert, ini namanya status, dan pesan namanya adalah data mahasiswa berhasil dihapus. Kita bisa melihat di students, kemudian di index. Di sini adalah ada if, session, status, ini adalah nama ini. Kemudian ada div alert, sukses ini adalah kelas dari Bootstrap. Kemudian session status juga sama, namanya dari sini. Dan kita kasih end if. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.